Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Ada orang yang tidak banyak bicara, tidak menonjol, tidak pula memamerkan apa-apa. Namun anehnya, kemanapun ia pergi, orang lain selalu menoleh. Bukan karena paras semata, bukan pula karena harta. Ada daya yang tak terlihat namun terasa. Leluhur menyebutnya aura alus, dan seringkali aura ini melekat kuat pada mereka yang lahir di weton legi. Dalam hitungan Jawa, legi bukan sekedar pasaran. Ia adalah simbol kemurnian batin, kelembutan jiwa, dan keseimbangan energi hidup. Sejak lahir, orang yang membawa weton legi dipercaya sudah dibekali getaran halus yang berbeda dari kebanyakan manusia lainnya. Getaran ini tidak kasat mata, tidak bisa diukur dengan logika, namun bisa dirasakan oleh siapapun yang peka. Orang legi bukan tipe yang mencuri perhatian dengan suara keras, sikap mencolok, atau tingkah yang berlebihan. Mereka tidak datang dengan gemuruh, tidak pula dengan sorotan lampu. Justru sebaliknya, kehadiran mereka seringkali tenang, sederhana, bahkan nyaris tak terlihat. Namun seperti air yang mengalir pelan, keberadaan mereka menyentuh tanpa memaksa, meresap tanpa disadari. Banyak orang legi menjalani hidupnya tanpa pernah menyadari satu hal penting. Mereka sering disukai tanpa alasan jelas, dihormati tanpa diminta, bahkan dipercaya tanpa harus membuktikan apapun secara berlebihan. Orang lain merasa nyaman berada di dekat mereka, merasa aman saat berbicara, dan merasa lega hanya dengan duduk dalam satu ruangan yang sama. Ini bukan kebetulan, bukan pula sekedar keberuntungan atau nasib baik yang datang tanpa sebab. Leluhur Jawa meyakini ada energi alami yang mengalir sejak kelahiran orang legi, energi yang bersih, tidak kasar, dan jarang tercemar oleh niat buruk. Energi inilah yang memancarkan keteduhan, menenangkan batin orang lain, dan secara perlahan membangun kepercayaan. Daya pikat legi tidak bekerja dengan cara memikat. Ia tidak menuntut perhatian, tidak mengejar pengakuan, dan tidak haus pujian. Justru karena itulah pesonanya bertahan lama. Ia hadir seperti rumah bagi jiwa yang lelah, tidak mewah, tetapi membuat ingin kembali. Inilah awal kisah tentang daya pikat weton legi, sebuah pesona halus yang sering tidak disadari pemiliknya sendiri, namun dirasakan kuat oleh orang-orang di sekitarnya. Pesona yang membuat orang lain merasa nyaman, aman, dan perlahan sulit berpaling. Leluhur Jawa sejak dahulu meyakini bahwa tidak semua manusia lahir dengan getaran yang sama. Ada jiwa-jiwa tertentu yang sejak bayi sudah dibungkus oleh energi putih, energi yang bersih, bening, dan tidak keruh oleh niat buruk. Weton legi termasuk di dalam golongan ini. Energi putih yang mereka bawa bukan hasil laku spiritual, bukan pula karena keistimewaan buatan, melainkan anugerah alami sejak kelahiran. Energi ini tumbuh dari hati yang cenderung lembut. Orang legi umumnya memiliki rasa iba yang kuat, mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain, dan seringkali tidak tega melihat ketidakadilan, meski itu bukan urusannya. Dalam batin mereka, ada dorongan alami untuk menjaga harmoni, menghindari menyakiti, dan memilih jalan yang paling sedikit melukai siapapun. Inilah akar dari aura bersih yang mereka pancarkan, sebuah cahaya batin yang tidak dibuat-buat. Aura ini tidak berteriak, ia tidak memaksa orang untuk memperhatikan. Ia memancar pelan, namun konsisten, seperti sinar lampu kecil di tengah gelap malam yang justru paling mudah terlihat. Ketika orang legi duduk di sebuah ruangan, suasana sering terasa lebih adem tanpa alasan jelas. Percakapan yang tadinya tegang bisa melunak. Emosi yang semula panas perlahan mereda, bukan karena legi memberi nasihat panjang atau ceramah bijak, melainkan karena kehadiran mereka sendiri sudah cukup menenangkan. Alam batin orang lain merespons getaran halus itu secara alami. Saat orang legi berbicara, mereka jarang meninggikan suara, namun justru karena itulah kata-katanya terasa masuk ke dalam. Ada ketulusan di balik ucapan mereka, ada niat baik yang bisa dirasakan meski tidak diucapkan. Banyak orang merasa lebih berani membuka luka, bercerita tentang masalah pribadi, bahkan mengungkap rahasia yang selama ini dipendam, tanpa sadar bahwa mereka sedang mempercayai seseorang yang baru dikenal.
Inilah sebabnya banyak orang tanpa sadar ingin dekat dengan Legi, ingin curhat, ingin berlama-lama berada di sisinya. Bukan karena Legi selalu memberi solusi, melainkan karena mereka memberi ruang aman, ruang di mana seseorang bisa menjadi dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Daya pikat ini bukan buatan. Ia tidak lahir dari teknik berbicara, penampilan menarik, atau sikap yang direkayasa. Ia lahir dari ketulusan batin, sesuatu yang semakin langka di dunia yang penuh kepura-puraan. Namun justru karena sifatnya yang alami, banyak orang Legi tidak menyadari betapa kuat aura yang mereka bawa. Mereka mengira semua orang seperti dirinya, padahal tidak semua jiwa mampu memancarkan keteduhan tanpa usaha. Dan disitulah letak keistimewaan weton Legi. Memikat tanpa niat, mempengaruhi tanpa memaksa, dan menyentuh tanpa menyadari bahwa dirinya sedang menyentuh hati orang lain. Orang yang lahir dengan weton Legi dikenal tidak meledak-ledak. Dalam menghadapi masalah, mereka jarang bereaksi secara berlebihan. Ketika situasi memanas, suara meninggi, dan emosi orang lain saling berbenturan, Legi justru sering memilih diam. Bukan karena takut, bukan pula karena lemah, melainkan karena batin mereka secara alami mencari keseimbangan. Mereka paham, tidak semua hal harus dibalas, dan tidak semua emosi perlu diladeni. Dalam pandangan leluhur Jawa, ketenangan bukan tanda kekalahan. Ia adalah tanda kekuatan batin yang matang, dan weton Legi memiliki kekuatan itu tanpa harus belajar keras. Sejak kecil, banyak Legi tumbuh dengan sikap menahan diri, mengamati lebih dulu sebelum bertindak, dan menimbang rasa sebelum mengucap kata. Kebiasaan inilah yang perlahan membentuk benteng halus di dalam jiwanya. Saat konflik muncul, Legi jarang memperpanjangnya. Mereka tidak menikmati adu argumen, tidak merasa perlu membuktikan siapa yang paling benar. Bagi mereka, menjaga ketentraman batin jauh lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Inilah yang sering membuat orang lain merasa lega ketika masalah dibicarakan bersama Legi. Ketegangan yang semula terasa berat perlahan menurun, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menenangkan suasana. Banyak orang merasakan rasa aman secara emosional ketika berada di dekat Legi. Aman untuk berbicara apa adanya, aman untuk mengeluh tanpa takut dicemooh, aman untuk jujur tanpa khawatir disalahkan. Orang Legi jarang menghakimi. Mereka mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, memahami lebih dulu sebelum menilai, dan sikap inilah yang sangat dirindukan banyak jiwa yang lelah. Di hadapan Legi, seseorang tidak dituntut menjadi sosok yang sempurna, tidak ditekan untuk terlihat kuat, tidak dipaksa menyembunyikan luka. Orang lain boleh menjadi rapuh, boleh bingung, bahkan boleh salah, tanpa takut kehilangan penerimaan. Inilah bentuk perlindungan halus yang dimiliki Legi, sebuah perlindungan yang tidak terlihat namun sangat terasa. Inilah magnet terbesar weton Legi, kemampuannya membuat orang lain menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut, bukan dengan kata-kata manis, bukan dengan janji kosong, melainkan dengan kehadiran yang tulus dan stabil. Legi tidak mencoba memperbaiki orang lain secara paksa. Mereka hanya hadir, dan kehadiran itu sendiri sudah cukup menyembuhkan. Namun, seperti air tenang yang dalam, ketenangan Legi sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal, justru disitulah kekuatannya bersemayam. Ketenangan ini adalah pondasi dari daya pikat Legi yang sesungguhnya, sebuah pesona yang membuat orang betah, percaya, dan enggan pergi. Dan selama Legi mampu menjaga batinnya tetap jernih, ketenangan ini akan terus menjadi perisai sekaligus magnet dalam perjalanan hidupnya. Setiap weton memiliki caranya sendiri untuk bersinar. Ada yang menonjol lewat kepemimpinan keras, ada yang tampil dengan keberanian terbuka, dan ada pula yang berkuasa melalui dominasi sikap. Namun weton Legi berjalan di jalur yang berbeda. Mereka tidak memikat dengan cara menguasai, tidak pula dengan menunjukkan keunggulan secara terang-terangan. Daya tarik Legi justru lahir dari ketiadaan ambisi untuk pamer. Orang Legi umumnya tidak haus pengakuan,
Mereka tidak tergesa ingin terlihat hebat, tidak sibuk membuktikan diri, dan jarang merasa perlu menonjolkan prestasi. Dalam banyak situasi, Legi lebih memilih bekerja dalam diam, membiarkan hasil berbicara dengan sendirinya. Bagi mereka, kepuasan batin jauh lebih penting daripada sorak-sorai pujian. Justru karena sikap inilah, orang Legi sering dipercaya. Tanpa diminta, mereka dipilih. Tanpa memaksa, mereka diandalkan. Dalam lingkungan kerja, Legi kerap menjadi sosok yang diam-diam menentukan. Bukan karena mereka paling vokal, melainkan karena orang lain merasa tenang menitipkan tanggung jawab pada mereka. Ada keyakinan tak terucap bahwa Legi tidak akan berkhianat, tidak akan mengambil keuntungan berlebihan, dan tidak akan meninggalkan tugas setengah jalan. Dalam pertemanan, Legi bukan pusat keramaian, namun sering menjadi tempat kembali. Mereka tidak memonopoli perhatian, tidak mendominasi obrolan, dan tidak mengatur arah hubungan. Teman-teman merasa bebas di dekat Legi, merasa tidak tersaingi, dan tidak merasa harus berlomba. Hubungan pun tumbuh lebih jujur dan tahan lama. Dalam percintaan, daya tarik ini semakin terasa. Orang Legi jarang mengejar dengan agresif. Mereka tidak menekan, tidak memaksa rasa, dan tidak memainkan drama. Namun justru karena sikap inilah, pasangan sering merasa dihargai, aman, dan diinginkan secara utuh. Cinta yang tumbuh bersama Legi biasanya pelan namun dalam, seperti api kecil yang terus menyala tanpa perlu dikipasi berlebihan. Fenomena ini membuat orang Legi sering menang tanpa bertarung. Kesempatan datang tanpa direbut, kepercayaan diberikan tanpa diminta, dukungan mengalir tanpa harus dipaksa. Bukan karena Legi licik atau pandai bermain strategi, melainkan karena orang lain dengan sukarela menyerahkan kepercayaan kepada mereka. Leluhur Jawa telah lama merangkum fenomena ini dalam sebuah pitutur sederhana, namun dalam maknanya. Sing orang jaluk malah kerep oleh. Yang tidak meminta justru sering mendapat. Inilah hukum halus yang bekerja pada weton Legi. Ketika seseorang tidak dikuasai ambisi berlebihan, tidak dibutakan keinginan untuk terlihat hebat, dan tidak tergoda memamerkan diri, maka alam justru bergerak mendekat. Rezeki, kepercayaan, dan kesempatan datang dengan sendirinya. Dan selama Legi mampu menjaga kerendahan hati serta kejernihan niat, daya tarik tanta ambisi ini akan terus menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan hidupnya. Dalam kepercayaan Kejawen, tidak semua manusia berjalan sejajar dengan alam halus. Ada yang sering berbenturan, ada yang netral, dan ada pula yang justru selaras. Leluhur Jawa percaya, energi halus akan mendekat pada jiwa yang bersih, tenang, dan tidak dikuasai angkara murka. Jiwa seperti inilah yang mudah diterima oleh alam, bukan sebagai pengganggu, melainkan sebagai bagian dari keseimbangan. Weton Legi termasuk dalam golongan yang jarang bentrok dengan alam gaib, selama hidupnya lurus dan batinnya terjaga. Bukan karena mereka kebal, bukan pula karena memiliki ilmu khusus, tetapi karena getaran batinnya lembut dan tidak kasar. Alam halus tidak menyukai jiwa yang berisik, penuh ambisi gelap, atau dipenuhi niat buruk, dan Legi, secara alami, jarang memelihara hal-hal semacam itu dalam batinnya. Inilah sebabnya banyak orang Legi memiliki intuisi yang tajam. Mereka sering merasakan sesuatu sebelum terjadi. Perasaannya peka terhadap suasana, terhadap niat orang lain, bahkan terhadap perubahan energi di sekitarnya. Terkadang tanpa alasan logis, Legi tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menahan diri. Firasan mereka sering benar, meski sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun leluhur mengingatkan, ini bukan karena orang Legi sakti. Mereka bukan dukun, bukan paranormal, dan bukan pula manusia setengah gaib. Kepekaan ini muncul karena batin mereka tidak penuh kebisingan. Pikiran mereka tidak terus-menerus dikuasai oleh iri, dengki, atau keinginan menjatuhkan orang lain. Hati yang tidak keruh membuat sinyal dari alam lebih mudah ditangkap. Dalam dunia yang serba gaduh, batin yang tenang adalah anomali. Dan justru karena itu, alam menyukainya. Alam, baik yang kasat mata maupun yang halus, selalu bergerak menuju keseimbangan. Ketika ada jiwa yang tenang, tidak mengganggu, dan tidak memaksa, maka energi di sekitarnya akan menyesuaikan diri. Legi menjadi titik teduh di tengah arus yang kacau. Banyak orang Legi tanpa sadar sering dijaga. Bukan berarti hidup mereka bebas masalah,
tetapi sering terhindar dari benturan besar yang seharusnya bisa mencelakakan. Ada saja jalan pelan yang terbuka, ada saja firasat yang menahan langkah sebelum terlambat. Ini bukan keberuntungan semata, melainkan hasil dari keselarasan batin dengan hukum alam. Namun keharmonisan ini sangat bergantung pada cara hidup Legi sendiri. Ketika Legi mulai melawan sifat aslinya, memelihara dendam, menuruti angkara, atau tenggelam dalam kepalsuan, maka getaran batinnya berubah. Kepekaan pun bisa tumpul. Hubungan dengan alam menjadi renggang. Itulah sebabnya leluhur selalu menasihati Legi untuk menjaga kebersihan hati, bukan demi kesaktian, tetapi demi keselamatan batin. Alam menyukai ketenangan, dan ketenangan menyukai Legi. Selama Legi tetap setia pada jalan lurus dan batin yang jernih, getaran halus ini akan terus menyertai langkah hidupnya sebagai penuntun sunyi yang tidak pernah berisik, namun jarang salah arah. Leluhur Jawa tidak hanya mewariskan pujian tentang weton Legi, tetapi juga meninggalkan peringatan yang halus namun tegas. Mereka percaya, setiap anugerah selalu disertai tanggung jawab batin. Daya pikat Legi yang lembut dan menenangkan bukanlah sesuatu yang kebal terhadap perubahan. Ia bisa meredup, bahkan menghilang, jika pemiliknya berjalan menjauh dari sifat aslinya. Saat orang Legi mulai menyimpan iri, memelihara dengki, atau membiarkan dendam bersemayam terlalu lama di dalam hati, auranya cepat berubah. Energi yang semula jernih menjadi keruh. Getaran yang tadinya menenangkan perlahan terasa berat. Ini terjadi karena energi Legi sangat sensitif, mudah menyerap, mudah terpengaruh, dan cepat bereaksi terhadap kondisi batin pemiliknya sendiri. Kepalsuan adalah musuh paling berbahaya bagi Legi. Ketika mereka berpura-pura menjadi orang lain, memaksakan citra, atau hidup dengan topeng yang tidak sesuai jiwanya, cahaya batin itu mulai redup. Orang-orang yang dulu merasa nyaman bisa merasakan perubahan ini, meski tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Rasa aman perlahan menghilang, kepercayaan pun bisa goyah. Itulah sebabnya leluhur menganjurkan orang Legi untuk sangat menjaga hati, ucapan, dan niat. Bukan dengan hidup penuh pantangan yang menekan, melainkan dengan kesadaran halus tentang apa yang disimpan di dalam batin. Setiap niat buruk, sekecil apapun, akan langsung tercermin pada getaran mereka. Tidak ada tempat bersembunyi bagi kepalsuan di dalam jiwa Legi. Menjaga diri bagi Legi bukanlah soal menyenangkan orang lain, bukan pula tentang terlihat baik di mata dunia. Semua itu dilakukan demi satu hal yang jauh lebih penting, menjaga cahaya dalam dirinya sendiri. Cahaya inilah yang selama ini menjadi sumber ketenangan, daya pikat, dan keselamatan batin mereka. Ketika Legi tetap setia pada kelembutan, kejujuran batin, dan niat yang lurus, maka daya pikatnya tidak akan habis dimakan waktu. Ia tidak pudar oleh usia, tidak runtuh oleh perubahan zaman. Bahkan ketika fisik menua, aura Legi justru bisa semakin kuat, semakin dalam, dan semakin terasa menenangkan. Leluhur percaya, orang Legi yang menjaga hatinya akan selalu dikelilingi oleh hubungan yang tulus, kepercayaan yang bertahan lama, dan perlindungan halus yang tidak disadari. Daya pikat mereka bukan sekedar pesona sesaat, melainkan cahaya hidup yang menemani langkah dari awal hingga akhir. Dan selama Legi tidak melupakan siapa dirinya yang sejati, cahaya itu akan terus menyala, pelan, sunyi, namun tak pernah benar-benar padam. Weton Legi tidak diciptakan untuk bersinar mencolok seperti api besar yang memaksa semua mata menoleh. Mereka tidak dilahirkan untuk menguasai panggung, berteriak paling keras, atau menuntut pengakuan dari dunia. Legi diciptakan untuk peran yang jauh lebih sunyi namun bermakna, menghangatkan tanpa membakar, menerangi tanpa menyilaukan, dan hadir tanpa melukai. Di dunia yang semakin riuh oleh ambisi, kepura-puraan, dan perlombaan untuk terlihat paling hebat, kehadiran Legi sering menjadi penyeimbang. Tanpa disadari, mereka membawa keteduhan ke ruang-ruang yang panas, membawa keheningan ke hati yang gaduh, dan membawa rasa aman ke jiwa-jiwa yang lelah. Daya pikat mereka tidak bekerja dengan cara memikat, ia bekerja dengan cara menenangkan. Pesona Legi bukan untuk pamer,
Ia bukan alat untuk menguasai, bukan senjata untuk menundukkan, dan bukan topeng untuk menarik simpati palsu. Pesona itu hadir untuk menyatukan, untuk menyembuhkan luka yang tidak terlihat, dan untuk mengingatkan bahwa kelembutan masih memiliki tempat di dunia ini. Dalam diamnya, Legi mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari suara keras atau langkah tergesa. Jika kamu lahir dengan weton Legi dan sering merasa disukai tanpa tahu alasannya, jika kamu sering dipercaya tanpa harus banyak membuktikan, atau jika orang-orang merasa nyaman hanya dengan keberadaanmu, itu bukan kebetulan. Itu bukan sekedar keberuntungan. Itu adalah warisan halus dari leluhur, sebuah titipan energi yang sudah mengalir sejak napas pertamamu. Namun, warisan ini bukan tanpa syarat. Ia hanya akan terus bersinar selama hatimu tetap bersih, niatmu tetap lurus, dan langkahmu tetap rendah hati. Ketika Legi melupakan sifat aslinya, ketika iri, dendam, dan kepalsuan mulai menguasai, pesona itu akan meredup dengan sendirinya. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pengingat agar kembali pulang ke jati diri. Leluhur mengajarkan, cahaya yang paling kuat bukanlah yang paling terang, melainkan yang paling tahan lama. Dan cahaya Legi adalah cahaya semacam itu. Ia tidak padam oleh usia, tidak runtuh oleh zaman, dan tidak goyah oleh perubahan, selama pemiliknya setia menjaga batinnya sendiri. Maka, berjalanlah sebagai Legi tanpa perlu merasa kecil, tanpa perlu merasa kalah, tanpa perlu merasa harus membuktikan apapun. Cukup jadilah dirimu yang jernih, lembut, dan tulus. Karena disitulah letak pesonamu yang sejati. Pesona yang tidak perlu dipertunjukkan, namun selalu dirasakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.